tadi ya, biar jamaah sini ya, siapa saja yang ngaji saya. Agama itu punya satu sisi kelemahan. Kelemahannya agama adalah karena pemeluknya itu terus punya versinya sendiri. Ya, jadi kados damu syuhada. Darah para orang mati syahid itu berapa melahirkan aliran kekerasan. Terus kemudian punya versinya sendiri. Versi paling ekstrim adalah yang kemudian menghalalkan bom bunuh diri. Atau tidak bom bunuh diri tapi menghalalkan darahnya orang lain. Hanya karena beda aliran, beda faham. Itu tadi dia punya fantasi sendiri. Misalnya baca hadis tentang jihad. Wah, nangun aku mati syahid yang ini. Dia tidak sadar bahwa tidak semua motivasinya itu baik. Ya kita harus evaluasi. Kalau memang misalnya Belanda nyerang Indonesia, ya kita harus jihad. Dan itu mujma' alaih. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari pun mewajibkan santri jihad. Zaman ngusir Belanda. Kalau itu kan jelas sudah mirip-mirip zaman Rasulullah. Tapi kalau jihad sekarang dalam kondisi tertib normal kan susah. Nggak ada ulama yang anti jihad. Kita pasti jihad. Nyatanya zaman ada Belanda, ada Jepang, ada agresi Belanda, Jepang, semua ulama juga fatwa santri harus ikut akad apa? Senjata. Selama ini Islam garis keras kan nuduh NU Kiai-kiai itu tidak berani jihad. Kata siapa? Dalam sejarah kita ini sering melakukan apa? Jihad. Tapi kan yang benar-benar kondisinya furqan. Mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kondisi sekarang kalau sampai berdarah-darah itu kan ya nanti dulu. Bukan karena kita takut enggak. Jangan-jangan fantasi damu syuhada itu lebih mengilhami kita ketimbang hitung-hitungan strategi. Ya sama seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kaya wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran. Iku mah jam 09.00 awan wae wong kerja dikon ngaji. Wae wong golek nafkah dijak ngaji. Nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ra gelem malah milih tuh. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang, tapi secara teknis kita awur-awur. Saya ngaji di Jogja itu tiap bulan, itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini, milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Dia itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya. Babu fadlil kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, ada apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang kayak santri-santri nganggur kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri. Ya nganggur wajan spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andekan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom sigagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahane iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Makanya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Lah Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib. Itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur teng Abi Thalib tapi jam kerja. Ngene iku Ra'il Ghanam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang teng Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tare-tare umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen.
Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin itu manis tato aminkumul ba'ah, kena SD biaya kawin. Nah, tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Kiai ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku, sing ra seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato aminkumul ba'ah. Sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab fal yatazawwad iku nunggu khitab manis tato aminkumul ba'ah. Paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Ya tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Nah, kowe mondok gak siap kan ngrokno hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tato aminkumul ba'afaliyatazwa. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Nah, akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng no. Nah, sunnah Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham ya? Ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah, ini perlu diingat. Sebab itu ada pepatah terkenal di kalangan ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ya. Ini kita nggawa fantasi dewe-dewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku